Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sangat berharap bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian dalam kondisi yang sehat dan tetap bersuka cita. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mohon urapan dan pimpinan-Mu, sehingga di dalam refleksi kami ini, kami semakin disegarkan setiap harinya. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini menurut Kejadian 12 ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Bagaimana bila kita diberikan sebuah mandat untuk pergi ke sebuah tempat yang tidak pernah kita ketahui, atau kita tidak tahu bagaimana menuju tempat tersebut, tidak tahu juga apa yang kita akan alami. Apakah jalannya mulus, berbatu, berkelok-kelok, ataukah jalannya masih belum diaspal? Kita juga tidak tahu medan yang akan kita hadapi. Dan di saat seperti itulah kita bisa memiliki keraguan yang besar. Apakah benar perintah atau mandat yang disuruh? Apakah kita akan selamat? Belum lagi resiko ketika hal tersebut tidak kita ketahui resikonya. Banyak orang kemudian bisa berpikir negatif. Ini semua hanya akan mencelakakan, akan membuat gagal, akan merugikan. Hanya sekedar sebuah capek-capek saja. Tidak jelas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bagaimana dengan Abram? Sebagai manusia, apakah hal-hal tersebut di belakang Abram bisa rasakan? Tetapi yang menarik adalah bukan kegalauannya, tetapi bagaimana Abram bisa mengambil keputusan saat Tuhan Allah menyuruh Abram untuk pergi meninggalkan keluarga, sanak saudara, dan sukunya. Ini bukan perkara yang mudah. Dia harus meninggalkan kenyamanan, keamanan, keluarga, tahta. Dia harus menjadi orang yang berpindah-pindah menuju tempat yang tidak diketahui, juga tidak jelas. Tetapi yang menarik adalah Abram tidak berfokus kepada sekadar mandat, apalagi keraguan-keraguan. Tetapi Abram berfokus kepada siapa yang meminta Abram melakukan hal itu, yaitu Tuhan Allah. Kita ketahui bahwa Tuhan Allah ketika meminta kita atau memberikan sebuah petunjuk untuk melakukan sesuatu atau pergi, pasti itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dengan demikian, bagaimana dengan hidup kita? Kita semua dipanggil untuk hadir tengah-tengah dunia, hadir tengah-tengah keluarga, hadir tengah-tengah pekerjaan, hadir tengah-tengah gereja, hadir tengah masyarakat untuk sebuah perjalanan dengan tujuan, yaitu menghadirkan damai sejahtera. Sebuah perjalanan di mana seringkali kita tidak tahu bagaimana kehidupan ke depannya atau tujuan yang harus kita tempuh. Tapi mari belajar dari Abram. Kita ini dipanggil dan diingatkan untuk fokus kepada siapa yang memanggil kita, yaitu Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Tapi kita juga harus ingat dan berefleksi, apa tujuan kita di tengah-tengah kehidupan ini?
Apa maksud Allah menempatkan, memberi, bahkan memanggil kita di dalam pelayanan, di dalam kehidupan keseharian, di dalam pekerjaan kita? Apakah semuanya itu hanyalah sesuatu pemberian tanpa makna? Tentu tidak. Setiap kita punya tujuan hidup yang Tuhan berikan dan Tuhan mandatkan di balik panggilan-panggilannya. Abram di balik panggilan untuk meninggalkan keluarga, sanak saudara, dan sukunya, dia dipanggil untuk tujuan menjadi bapa segala bangsa. Bagaimana dengan kita? Apa tujuan hidup kita? Ketika kita sudah tahu apa tujuan hidup kita, maka perjalanan kita yang tadinya misterius, yang tadinya membuat kita menjadi sukar atau galau atau tidak percaya, itu bisa membuat kita menjadi sukacita dan semangat karena ada tujuan di mana Tuhan menempatkan, dan tujuan itu adalah tujuan rancangan yang damai sejahtera, bukan suatu yang rancangan kecelakaan. Terus semangat sembari kita terus memperbaiki dan melihat apa tujuan hidup kita dalam panggilan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Urapilah kami Tuhan dengan kesehatan. Urapilah keluarga kami dengan keharmonisan. Anak-anak kami yang sedang sekolah atau kuliah dengan penyertaan hikmat Tuhan dan kesuksesan. Tuhan, kami berdoa dan mengingat saudara kami yang sedang sakit. Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livencia, Ibu Triposa, Ibu Liana Senja Husada, Ibu Dianawati Handoko, Ibu Nani Pangestu, Ibu Heni Cahya, Ibu Lani Setiawan, Ibu Sumihar, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy Suryadi, Bapak Manalu, Bapak Budiman Kitompul, dan bagi mereka yang juga berulang tahun. Tuhan urapi juga untuk Saudara Elpin Lamhot, juga untuk Rosalina Valencia, Syapir, Gultom. Kau sertai setiap keluarga-keluarga ini Tuhan, berkati dengan hikmat penyertaan Tuhan dan kekuatan. Bapa yang luar biasa, inilah doa kami. Kami naikkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga ambang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap, tangan Tuhan yang atur segenap.